Selamat malam bagi para teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Ester bab yang kelima. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Bapa yang baik, kami mau belajar firman-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan titah-titah-Mu. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan menyadari bahwa kami ini orang berdosa yang sangat membutuhkan Engkau. Bapa, kiranya Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, melalui pembacaan firman dan pengertian firman. Tuhan bukakan Tuhan mata hati kami supaya kami benar-benar mengerti akan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, mari kita baca Ester bab yang kelima. Mari kita baca ayat 1 sampai ke 5 terlebih dahulu ya. Ayat 1 sampai 5. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sebelumnya, kalau kita melihat di dalam Ester bab yang keempat, kita tahu akhirnya Ester itu bersedia mendengarkan nasihat Mordekai untuk bertemu dengan raja. Meskipun kalau kita baca di bab yang keempat ayat yang ke-11, kita tahu bahwa Ester berkata, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki ataupun perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Ester ini tidak dipanggil loh. Oke. Jadi dia itu sedang mempertaruhkan dia punya nyawa ketika datang kepada raja. Karena hanya berlaku satu undang-undang, kalau tidak dipanggil, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Jadi saudaraku, kita melihat di sini Ester tidak dipanggil oleh raja, datang dengan sendirinya kepada raja. Dia tahu kalau raja tidak mengulurkan tongkat emas, dia akan dihukum mati. Nah, disinilah resiko daripada Ester itu sendiri. Kalau saya melihat Ester ini punya iman yang luar biasa. Dia seharusnya masuk dalam susunan pahlawan-pahlawan iman di Ibrani 11. Oke? Karena dia punya iman, dan iman dia ini bukannya tidak ada dasarnya loh. Iman dia ini ada dasarnya, oke? Dia tahu bahwa Tuhannya itu mempunyai satu perjanjian dengan orang Yahudi. Kalau kita melihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3,
Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan bilang apa? Siapa yang memberkati kamu akan aku berkati. Siapa yang aku kutuk kamu akan aku kutuk. Dia tahu sekali perjanjiannya Tuhan dengan orang Yahudi. Dia juga tahu bahwa Tuhannya orang Yahudi adalah Tuhan yang mau mengampuni. Oke? Kalau dia dan bangsanya datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni. Bukan itu saja, dia itu tahu bahwa Tuhan sudah mengizinkan sebagian orang Yahudi itu untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allahnya lagi. Nah, ingat pada saat ceritanya Mordekai dan Esther ini adalah ketika sebagian orang Israel itu sudah kembali ke Yerusalem. Oke, sebagian itu mau tinggal di sana, yaitu Mordekai dan Esther. Jadi, dia punya tindakan ini sekali lagi bukannya iman yang buta, tapi iman yang berdasarkan janji Allah. Bukan itu saja, salah satu hal yang terbesar yang kita lihat ini adalah dia mengambil satu tindakan. Oke? Karena begini, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Banyak anak-anak Tuhan berdoa, bahkan kita melihat Esther pun dan umat Yahudi pada saat itu berdoa dan berpuasa. Tapi harus ada seseorang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil tindakan ini. Dan di sini kita melihat Esther berani dia. Oke, mari kita lihat lagi 5 ayat yang kedua. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Nah, di sini kita tahu raja mengulurkan tongkat emas, berarti raja berkenan. Dia, yaitu Esther, tidak dihukum mati. Di sini kita melihat campur tangannya siapa? Campur tangan Tuhan yang luar biasa. Karena dia punya iman dan dia bertindak, Tuhan turun tangan. Tuhan bekerja melalui raja, yaitu mengulurkan tongkat emas itu. Ayat 3, tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Waduh, kalau saya jadi raja, ada apa kamu datang? Saya tidak panggil kamu, kamu kok datang? Oke? Tapi kamu lihat di sini raja. Dia bilang apa? Ada apa maksudmu? Apa keinginanmu? Bahkan raja bilang sampai setengah kerajaan sekalipun akan aku berikan kepadamu. Wow, saya melihat di sini luar biasa. Hatinya raja ini sudah dikuasai oleh Tuhan. Ya, Tuhan sudah bekerja di dalam hati raja sehingga dia tidak marah, tetapi dia bilang apa? Setengah kerajaan aku kasih kepadamu. Lalu kamu lihat Esther bilang apa? Jikalau baik pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Nah, kamu lihat di sini. Oke. Di sini Esther bilang, aku mau ngundang raja sama Haman hari ini ke perjamuan. Oke. Perhatikan. Raja itu setiap hari sibuk. Schedule-nya dia itu penuh. Ya. Schedule untuk mungkin menghadiri acara ini, untuk rapat ini dan lain-lain itu penuh. Di sini Esther nggak tanya, raja kira-kira kamu kapan ada waktu? Tidak. Tapi dia bilang, aku mau mengundang raja dan Haman hari ini. Wow, ini kalau bukan Tuhan yang berkuasa, kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam hatinya raja, tidak mungkin raja mau. Tidak mungkin. Karena apa? Dia harus membatalkan semua. Dia punya rencana. Dia punya schedule. Dia punya meeting dan pertemuan dan lain-lain. Dia harus batalkan hanya untuk datang ke perjamuan sang ratu.
Ini luar biasa. Kita melihat di sini Tuhan, ya. Jadi, saudaraku, kalau kita melihat Alkitab, kita baca Alkitab, ya. Kita melihat Tuhan ada di mana? Di mana kita bisa menemukan karakter Tuhan di sini? Di sini kita melihat hati raja pun ada di tangannya Tuhan, ya. Kemudian titah raja ayat 5, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester. Nah, ini luar biasa. Langsung dipenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Wow, ini benar-benar luar biasa. Di sini raja itu sepertinya, padahal Ester nggak bilang apa-apa. Ester cuma bilang, aku mau ngundang raja sama Haman ke perjamuanku hari ini. Raja bisa langsung memenuhi permintaan Ester. Sekali lagi kita melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Di dalam Amsal 21 ayat yang pertama dikatakan, hati raja ada di tangan Tuhan, seperti air yang mengalir di sungai. Dia bisa memutarbalikkan sesuai dengan rencananya, ya. Amsal 21 ayat 1. Nah, sekarang kita coba simak, ya. Kenapa Ester tidak ngomong langsung sama raja? Kan bisa aja sekarang dia bertemu dengan raja, ya, raja sudah mengulurkan tongkat emas. Mungkin kalau kita langsung aja bilang, raja, ini loh ada ceritanya begini. Kenapa dia tidak? Kenapa Ester tidak langsung memberitahu kepada raja tentang rencana Haman ini? Kita lihat ada beberapa alasan di sini, ya. Alasan yang pertama, Ester itu tahu kalau ini adalah bukan waktu yang tepat. Nah, di sini saya itu kagum sama Ester. Dia belajar untuk punya penguasaan diri. Dan kita lihat di sini Ester pun diberikan hikmat oleh Tuhan. Jadi pada saat itu Tuhan itu bukan hanya bekerja di hati raja, tetapi juga bekerja di dalam hikmatnya. Ester itu diberikan oleh dia, dan hati yang buru-buru itu dikontrol sama Tuhan. Karena Ester tahu ini bukan waktu yang tepat. Kenapa? Karena raja itu tidak siap untuk mendengarkan kabar seperti ini. Ingat, di beberapa bab-bab yang lalu saya akan beritahu bahwa raja itu pada zaman itu tidak boleh mendengar kabar buruk, berita duka, berita yang tidak enak. Jadi raja itu dilindungi dari berita-berita yang tidak enak. Oke? Sedangkan ini adalah berita yang tidak enak, terutama mengenai Ester sendiri dan bangsanya dia. Jadi raja itu tidak siap untuk mendengarkan berita ini. Jadi Ester merasa raja ini harus pelan-pelan dipersiapkan. Oke? Apalagi di tengah-tengah kesibukan daripada kerajaan, ya. Tadi saya kan sudah bilang, raja pasti punya appointment, pasti punya schedule. Di tengah-tengah kesibukan dia harus memberhentikan semua itu hanya untuk bertemu dengan Ester. Jadi di sini Ester melihat waktunya belum tepat. Alasan selanjutnya, tempatnya juga tidak tepat. Tempatnya, oke? Karena waktu Ester menghadap itu pasti ada ajudan-ajudan raja, ya, pegawai-pegawai istana yang menjaga raja, yang melayani raja. Jadi kalau dia ngomong itu pasti didengar oleh beberapa orang atau mungkin banyak orang. Jadi Ester merasa bukan hanya waktunya yang belum tepat, tetapi tempatnya itu juga tidak tepat. Oke. Alasan yang ketiga, di sini yang mau dituju oleh Ester itu adalah siapa? Adalah Haman. Oke. Pada saat itu kita tahu Haman tidak ada di situ. Ya, Haman tidak ada di situ. Haman di tempat lain. Ester mau waktu dia ngomong ada raja, ada Haman. Oke? Jadi kita lihat di sini luar biasa. Kita harus belajar dari Ester.
Kita istri-istri, ibu-ibu sering sekali didorong oleh emosi. Apalagi berbicara kepada suami kita. Pulang dari kantor, suami masih capek, kita nggak lihat suasana, langsung rocos mengeluarkan pikiran, pendapat, tuduhan, dan lain sebagainya. Ya, kita belajar dari sini. Kita melihat kalau itu waktunya nggak tepat, tempatnya juga tidak tepat, lebih baik kita menahan diri untuk berbicaranya nanti atau tunggu waktu yang tepat. Ini saya melihat di sini, Esther itu luar biasa. Nah, ada alasan yang keempat yang Esther pun sebenarnya juga tidak tahu. Itu semua Tuhan yang atur. Tuhan itu mau menunggu sampai Raja Ahasiweros itu memberikan reward kepada Mordekai terlebih dahulu. Nanti kita lihat ceritanya. Oke? Sebab ingat, 5 tahun sebelumnya Mordekai itu dia tahu ada plot untuk membunuh Mordekai tahu ada satu plot untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tapi dia tidak dikasih reward, hanya ditulis di dalam buku kerajaan. Nah, Tuhan mau menunggu saat di mana ini dibukakan kepada raja, ya. Yang ini hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang bisa mengatur waktunya itu. Oke, sekarang kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-9. 6 sampai 9. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Nah, kita lihat di sini 2 kali ya ditulis sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Yang tadi, yang ini yang kedua, yang pertama tadi itu adalah di ayat yang ketiga. Berarti kita lihat di sini raja itu benar-benar itu penasaran. Kamu mau apa? Kamu itu keinginanmu apa? Permintaanmu apa? Kamu lihat jawab Esther di ayat yang ke-7. Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Ya, sampai di sini dulu. Saudara pikir, ini permintaan agak aneh kan? Sudah diundang makan rajanya sama Haman, tapi waktu ditanya, kamu mau apa? Ya, aku mau ngundang lagi raja sama Haman. Kalau aku jadi raja, aku agak emosi. Ya, saya agak emosi loh. Saya ini sibuk loh Esther. Schedule saya penuh. Oke? Saya datang ke acaramu malam ini, hari ini mendadak. Itu saya sudah meluangkan waktu loh. Saya batalkan semua rencana saya. Kenapa nggak ngomong aja langsung sekarang? Kok pakai undang-undang lagi yang kedua kalinya? Betul nggak? Ini reasonnya ya. Kalau kita pikir akal sebenarnya ya. Tapi kamu lihat sekali lagi. Tuhan yang mengkontrol hati seorang raja. Ya, kita lihat di Amsal 16 ayat 1 dikatakan, to man belong the plans of the heart, but from the Lord comes the reply of the tongue. Dikatakan, memang manusia itu rencana dari hati, tapi Tuhan yang mengkontrol apa yang keluar daripada mulutnya. Bahkan Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyak yang dilakukan atau yang direncanakan oleh manusia di dalam hatinya, tetapi hanya rencana Tuhan di dalam hidup orang itu yang terjadi. Saudaraku, kita lihat di sini ya. Kita lihat ada banyak bukti. Di sini kita dengan ayat 6 sampai ayat 8 saja kita melihat ada 3 bukti yang lebih lagi.
kita melihat bahwa Tuhan itu mempunyai kuasa atas segalanya. Bahwa Tuhan itu sangat berdaulat. Kita melihat. Di sini kita melihat Tuhan itu bisa menahan Ester untuk ngomong. Padahal ini sudah bertiga ini. Ini ceritanya makannya itu di tempatnya Ester. Ya, kita nggak tahu apakah Ester tinggal di apartemen atau tinggal di satu ruangan khusus. Ini hanya bertiga loh ini. Ester, Raja, dan Haman. Kalau seandainya Ester ngomong, itu nggak, sebetulnya kalau dilihat dari pikiran kita, waktunya tepat, tempatnya tepat, nggak ada orang lain, cuma mereka bertiga. Betul nggak? Tapi kita lihat di sini Tuhan pun menahan Ester untuk bicara yang sebenarnya. Kita lihat di sini Tuhan bekerja di dalam kehidupan Ester. Ester juga nggak tahu kok bisa begitu ya. Tuhan itu mendirect ya, memimpin apa yang Ester katakan. Oke? Bahkan Tuhan, seperti tadi saya katakan, Tuhan itu akan menunda sampai Mordekai itu diberi penghargaan. Kita melihat pekerjaan Tuhan di sini. Kedaulatan Tuhan. Lalu kita melihat lagi kedaulatan Tuhan lebih dalam lagi, ya. Kita melihat raja itu bisa menerima. Oke, yang kedua kalinya perjamuan. Kalau saya jadi raja sudah marah. Tadi saya kan sudah bilang, ya, emosi lah. Saya sudah menunda segala aktivitas saya untuk datang. Kenapa enggak ngomong aja? Tapi kita tidak lihat di sini raja itu marah. Kita tidak lihat raja itu emosi. Bahkan kita melihat raja itu menerima undangan yang kedua. Di-delay, ditunda, raja itu menerima. Oke? Setuju. Ada acara makan-makan yang kedua kali. Raja itu setuju. Ini yang luar biasa. Kalau bukan kedaulatan Tuhan yang bekerja, itu sebagai manusia biasa, apalagi seorang raja yang sibuk, dia pasti marah. Oke? Dan bukan hanya itu saja, kita melihat lagi kedaulatan raja di mana? Tidak ada satu orang pun atau pegawai-pegawai Ester yang tahu bahwa dia itu seorang Yahudi. Tidak ada yang tahu. Wah, ini benar-benar ini Tuhan itu sanggup menutup telinga orang, sanggup menutup mata orang, sehingga orang itu tidak tahu bahwa Ester ini orang Yahudi. Oke? Nah, kita melihat di sini Haman, oke? Ketika Ester itu mengundang Haman lagi, kita melihat dia punya kejahatan tuh makin terbakar. Oke? Hatinya yang ego makin terbakar. Oke? Dia merasa, wow, saya ini makan sama raja, sama ratu. Bahkan raja tanya sama ratu, kamu mau apa Ester? Bilang. Itu di hadapan dia. Berarti dia merasa, si Haman ini merasa, wow, aku ini orang yang sangat penting. Aku ini orang yang dipercaya oleh raja dan sangat penting. Sampai-sampai Ester ada urusan apa, yang hadir itu cuma saya. Saya sama raja. Wow. Ya, berarti saya sangat penting. Jadi dia punya confidence ya. Dia punya percaya diri, dia punya keakuannya, keegoannya, keangkuhannya tambah meninggi. Kita melihat tambah meninggi. Tapi firman Tuhan bilang apa? Dalam Amsal 28 ayat 26 dikatakan, dia yang percaya pada dirinya sendiri itu adalah merupakan satu kebodohan. Tetapi dia yang berjalan di dalam hikmat Allah akan dipelihara. Amsal 28 ayat yang ke-26. Kita melihat ya di contoh di Alkitab, orang yang false confidence ya, yang percaya dirinya itu salah, keliru, percaya pada diri sendiri. Ada dua di Alkitab, sebetulnya ada beberapa, tapi saya akan sebutkan dua saja. Raja Belshazzar. Ingat di dalam Daniel yang kelima,
Raja Belshazzar itu dia merasa kerajaannya itu megah, kaya ya, dan luar biasa. Dia mengadakan perjamuan yang luar biasa. Dan di dalam perjamuan itu dia mengolok-olok Tuhannya bangsa Israel. Tuhan marah. Oke? Dia Tuhan kirimkan ada tulisan di tembok. Dan pada saat itu juga tidak lama kemudian Raja Belshazzar itu meninggal. Yang kedua kita melihat siapa? Yudas. Yudas pintar sekali menyembunyikan motivasinya, menyembunyikan rencananya. Bahkan pada saat perjamuan yang terakhir dengan murid-murid yang lain, tidak ada yang tahu. Murid-murid lain itu tidak ada yang tahu kalau Yudas itu punya rencana sedemikian jahat terhadap Yesus. Tapi Yesus tahu. Yesus tahu semuanya. Oke, Yudas pikir tidak ada yang tahu. Murid lain tidak ada yang tahu, ya. Nah, di sini kita belajar apa? Taruh rasa percaya dirimu itu di dalam tangan Tuhan. Karena itu yang paling aman. Kamu jangan taruh percaya dirimu yang besar, self esteem. Kalau orang dunia bilang self esteem, percaya diri, ya. Kuat, percaya, wah orang ini percaya dirinya kuat sekali dia yakin sekali, keyakinannya itu kuat, yakin ya. Jangan ya teman-teman, taruh keyakinanmu di mana? Di dalam Allah yang sanggup melakukan segalanya. Jangan taruh keyakinanmu itu pada kepandaianmu, kemampuanmu, kekayaanmu, pada kedudukanmu. Kamu pikir kamu kedudukan tinggi, kamu bisa melakukan segalanya. Kamu pikir uang bisa melakukan segalanya. Itu keliru. Taruhlah keyakinanmu, rasa percaya diri kamu di dalam tangannya Bapa. Amin. Mari kita lanjutkan sekarang ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Tetapi Haman menahan hatinya. Ayat 10. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Seres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Nah, kita di sini melihat apa? Kesombongannya, ya. Kita melihat ayat 12, kita 10 sampai 12 ya. Haman menahan hatinya, loh ya. Kita melihat kan hatinya sudah tambah, waduh, aku ini yang terhebat, aku yang terpenting, sampai aku itu diundang makan cuman ratu sama raja, ya. Nah, di sini dia menahan kesombongan hatinya, dia pulang ke rumah, terus dia undang sahabat-sahabatnya. Oke? Sahabat-sahabatnya. Kita melihat di sini sahabatnya, istrinya, oke, garis bawahi, oke. Sahabatnya, istrinya, kekayaannya, banyaknya anak laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja. Ini yang kesombongan yang diceritakan oleh dia kepada sahabat-sahabatnya dan istrinya. Kekayaannya, ya. Begitu banyak kekayaannya. Terus anaknya, berapa anaknya? Kalau saudara buka Ester 9 ayat 7 sampai 10, dia punya 10 anak laki-laki. Oke. Terus kebesaran yang diberikan raja dia ceritakan. Pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai. Lalu ayat 12 dia ceritakan lagi, tidak ada orang lain yang diundang makan, cuman aku, ya, diundang oleh ratu dan raja, cuman aku yang datang ke perjamuan. Besok aku diundang lagi. Berarti dia, wah, sombongnya sudah sampai ini.
kekayaannya, keakuannya, ya, anaknya, kedudukannya. Waduh, sudah tambah sini. Itu seperti siapa, saudaraku? Iblis. Ya, sombong itu adalah musuh yang paling besar di dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Itu kesombongan itu adalah, kalau bahasa Inggrisnya, the very essence of sin is pride. Oke? Dosa yang paling dasar itu adalah kesombongan. Kita melihat bagaimana setan itu membohongi Hawa, ya, supaya Hawa tidak percaya kepada Tuhan tetapi mendengarkan suara setan. Itu kesombongan, ya. Kita melihat di dalam Yesaya 14 bagaimana setan itu, aku akan naik, terus akunya besar. Saudaraku, di sini saya juga sering mendengarkan kesaksian daripada anak-anak Tuhan, ya. Dengarkan baik-baik. Kita bisa melihat orang itu sombong atau tidak dari kesaksiannya. Sering kita mendengar orang kalau bersaksi, aku ketemu sama dia, aku yang bawa dia ke gereja, aku yang menginjil kepada dia, dia bertobat, semuanya itu karena Tuhan memakai aku. Akunya yang besar. Sebaliknya, kesaksian yang benar bukan membesarkan aku, tetapi membesarkan Tuhan. Nah, bagaimana dong, Ibu, kalau saya bersaksi? Ya bilang, Tuhan mengizinkan aku bertemu dengan orang itu. Tuhan memakai aku untuk membawa dia pergi gereja. Dan Tuhan berbicara kepada dia sehingga dia bertobat dan diselamatkan. Tuhannya yang dibesarkan, bukan akunya yang dibesarkan. Oke? Di dalam Yohanes 3 ayat 27 dikatakan, seseorang tidak bisa menerima apa-apa kecuali diberikannya dari surga kepada dia. Ya. Siapakah aku? Siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menuai. Semua itu bergandengan tangan. Jadi tidak pantas kita itu menyombongkan diri gara-gara aku yang bawa dia ke gereja sehingga orang itu jadi bertobat. Karena apa? Sebelum saudara bawa ke gereja, dia sudah ditanam dulu sama orang lain, disiram dulu dengan orang yang lain. Pas saudara bawa ke gereja, dia bertobat. Jadi bukan karena kitanya, itu semua pekerjaan Roh Kudus yang sudah sejak awal sudah Tuhan memilih dia sejak dunia itu belum dijadikan, dan Roh Kudus bekerja terus di dalam kehidupan orang itu, memanggil dia pelan-pelan sehingga dia itu bertobat. Jadi Tuhannya yang harus dibesarkan, bukannya akunya yang dibesarkan. Amin. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-13 sampai 14 ya. Bentar ya. Oke. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Nah, kita melihat di sini, tadinya dia sombong akan kekayaannya, akan apa yang dia punyai, oke? Tapi di sini dia bilang, semua itu tidak berguna selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu. Di sini kita melihat bukan hanya kesombongan yang ada pada dia, tetapi kesombongan itu sudah berakar sampai kebencian. Oke? Sudah berakar sampai kebencian. Ini kebencian ini sangat berbahaya. Karena dia sudah duduk di dalam hati Mordekai. Karena kebencian seperti ini itu tidak bisa mengampuni. Oke? Kebencian seperti ini, itu orang yang punya kebencian seperti ini itu akan balas dendam.
Orang yang mempunyai kebencian seperti ini, itu dia sudah tidak bisa memikirkan yang baik-baik tentang orang tersebut. Dia sudah tidak punya reason lagi. Yang dia ada itu dalam hati itu mau balas dendam. Oke, dia sudah tidak bisa ingat kebaikan-kebaikan orang itu lagi. Makanya dalam 1 Korintus 5 ayat 8, mari kita buka 1 Korintus 5 ayat yang ke-8, Paulus bilang apa? Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ternyata di dalam 1 Korintus 5 ayat 8 ini, Paulus itu membandingkan kebencian itu seperti ragi, ya, seperti ragi. Tadinya kecil, tapi pelan-pelan menjadi besar, mengembang, dan sudah menguasai seluruh kehidupan orang itu. Kebencian itu bahkan bukan hanya hatinya, tetapi pikirannya, dan kebencian itu akan keluar dengan tindakan balas dendam. Ini mengerikan sekali, ya, saudaraku, sangat mengerikan. Dari kesombongan itu bisa terus sampai ke kebencian. Lalu kita baca ayat selanjutnya. Haman, kebenciannya Haman itu sudah mempengaruhi istri dan teman-temannya. Mari kita lihat. Di ayat yang ke-14. Lalu kata Serah istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu, kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Nah, kamu lihat di sini. Ini Haman, dia punya kesombongan dan kebencian itu sampai mempengaruhi istri dan sahabatnya, sehingga istri dan sahabatnya itu malah menyuruh dia membuat tiang untuk Mordekai itu digantung di tiang itu. Nah, di sini saudaraku, saudara melihat, ya, istri dan sahabatnya bukannya malah meredam, kan harusnya begitu, meredam kebenciannya, oke? Tetapi di sini istrinya adalah bukan istri yang bijaksana. Istri yang bakar-bakar. Sudah ada api, tambah dikasih bensin, dibakar, ya, disuruh. Bahkan dibombongi lagi sama sahabatnya. Semua sahabatnya berkata kepada dia, ya sudah, suruh saja membuat tiang. Iya, kalau begitu buat saja. Ditambah. Itu yang membuat parah. Saudara mau jadi siapa? Apakah saudara mau menjadi orang yang membakar-bakari, menambah-nambahi kebencian orang? Ataukah saudara menjadi seseorang yang meredam, yang membawa orang itu kepada kebenaran, atau memberikan nasihat yang keliru? Hati-hati kepada siapa engkau bergaul. Di dalam Mazmur 1 dikatakan, kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang suka bercemooh, ya, tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam, dikatakan. Jadi kamu mau bergaul sama orang-orang pencemooh atau mau bergaul dengan firman Tuhan? Tergantung siapa engkau bergaul. Kalau engkau bergaul dengan firman Tuhan ini yang akan memenuhi pikiran kamu, hati kamu. Tetapi kalau engkau bergaul dengan orang yang mencemooh, ya seperti ini ceritanya. Haman tambah sepertinya ada yang mendukung kejahatannya dia. Nah, kita lihat di sini yang namanya tiang, oke? Tiang yang dibuat itu, kita melihat di sini
tidak tahu tingginya berapa. Apakah tiang itu tingginya 75 feet? 75 feet itu tinggi saya itu 5 feet loh. 5 feet 3 inci itu tingginya saya. 75 feet itu berarti setinggi rumah, bahkan lebih tinggi dari rumah. Saya tahu rumah itu kurang lebih yang tingkat 2 rumah itu kira-kira 40 feet. Ini 75 feet. Berarti ini seperti satu apartemen tingkat 4 atau tingkat 5. Seperti itu tingginya tiang itu. Entah tiang itu tingginya seitu ataukah tiangnya itu ditaruh di tempat yang tinggi. Pokoknya dibikin yang sangat tinggi, ukurannya itu 75 feet tingginya. Tujuannya apa? Kenapa Mordekai itu membuat tiang seperti tinggi seperti itu? Karena di dalam pikirannya dia, pikiran jahatnya dia mau menggantung Mordekai. Oke, Haman mau menggantung Mordekai supaya bisa dilihat dengan orang-orang Yahudi lainnya. Oke, untuk menakut-nakuti orang Yahudi lainnya. Dan bahkan dengan cara itu dia akan meyakinkan raja bahwa benar orang Yahudi itu perlu dimusnahkan. Jahatnya itu seperti begitu. Nah, kita tidak tahu ya, apakah tiangnya itu bentuknya untuk lehernya itu digantung sampai mati, ataukah tiangnya itu nanti digantung di tiang itu untuk menusuk tubuhnya. Kita tidak tahu. Tapi kita tahu di dalam kerajaan Persia pada saat itu, untuk menggantung mati seseorang penjahat itu memang hukuman yang sangat-sangat kejam. Sangat-sangat kejam ya. Bahkan kadang-kadang itu yang dibunuh itu dibiarkan matinya pelan-pelan. Kita melihat di situ memang pada saat itu di kerajaan Persia itu seperti begitu. Nah, saudaraku, seolah-olah yang namanya Haman ini akan menang. Seolah-olah dia punya rencana yang demikian akan berhasil. Tapi kita lihat nanti. Justru tiang yang dia persiapkan untuk Mordekai itu, kita akan melihat ceritanya. Tiang itu dipakai untuk menggantung dirinya sendiri. Jadi saudaraku, kita di sini melihat orang yang sombong, orang yang benci, penuh kebencian akan jatuh. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan disia-siakan. Orang yang menaruh harapan kepada Tuhan itu tidak akan dikecewakan. Karena harapan kita itu adalah harapan yang hidup. Karena Yesus sudah hidup. Dia sudah bangkit dan hidup sampai hari ini. Saudara, ini kita belajar hari ini. Jangan sampai kita seperti Haman. Punya kesombongan. Punya kebencian. Tapi marilah kita belajar seperti Esther di dalam bab ini. Yang berani mengambil langkah untuk kebenaran. Meskipun dia harus mempertaruhkan hidupnya. Tapi dia mengambil satu tindakan yang beriman kepada Allahnya sendiri. Saya tidak tahu Tuhan berbicara kepada kita semua masing-masing berbeda. Tapi yang saya doakan biarlah Roh Kudus yang berbicara. Kalau Tuhan sudah berbicara melalui Roh Kudusnya, biarlah kita semua itu menerima dan bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tuhan, sering kami berdoa, sering kami berpuasa, tetapi kami tidak bertindak. Ajar kami Tuhan, untuk menjadi anak-Mu yang bertumbuh. Di samping kami berdoa, kami juga melakukan sesuatu seperti Esther berani melakukan sesuatu. Tuhan, bukannya kami berani dengan keyakinan sendiri, tetapi biarlah keyakinan kami taruh
di bawah kaki-Mu, karena kami bertindak dengan iman yang timbul dari pendengaran akan firman itu sendiri. Biarlah kami berjalan dengan iman yang benar, bukan iman yang keliru. Tuhan, di dalam hidup kami juga ada karakter seperti Mordekai. Kami pasti ada di dalam aspek-aspek itu yang masih sombong, masih benci dengan orang-orang tertentu. Tuhan, kami pun seperti Haman. Ampunilah kami pada malam hari ini Tuhan. Kalau kami sombong, ajar kami untuk memikirkan yang baik-baik untuk orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Ajar kami Tuhan untuk memberikan belas kasihan. Jauhkanlah kami dari hati yang benci Tuhan. Tuhan, ini sepertinya berbicara kepada kami. Kami sering point finger tentang Haman, sebetulnya kami juga mempunyai karakter seperti dia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau. Roh Kudus, biarlah Engkau menegur kami selalu dalam hati kami. Biarlah kami hidup di dalam pimpinan Roh, sehingga kami boleh taat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya, ibu-ibu. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua, buat ibu-ibu dan juga buat saya. Terima kasih, Tuhan berkati.